Kita akan belajar bagaimana cara membatasi responden dalam mengisi kuesioner yang kita buat, atau kita membatasi waktu dari Google Form yang kita buat. Biasanya kalau membatasi responden itu ketika kita mau membuat sebuah formulir untuk sebuah event, maka misalnya hanya maksimal 50 orang, kita bisa batasi. Begitu juga kalau fungsi untuk membatasi dari sisi waktu. Nah, kita bisa membuat soal, latihan, atau tugas, atau ulangan dengan membatasi waktu pengerjaan dari anak-anak. Ketika waktu yang diinginkan sudah selesai, maka tidak ada lagi yang bisa mengakses Google Form tersebut, kecuali nanti kita akan izinkan terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai dari membuat Google Form-nya dengan membuka Google Drive. Saya sangat menyarankan dibuka dari Google Drive. Kenapa? Karena dengan kita buka dari Google Drive, kita dapat menentukan di mana posisi menyimpan file Google Form. Kadang kita tidak membuat satu kali lalu langsung selesai, tapi kita bisa beberapa kali membuat Google Form. Kalau kita tidak jeli dalam menyimpannya, kita akan kebingungan. Ini tersimpannya di mana ya? Saya mau melanjutkan, bingung bukannya di mana. Nah, maka dengan bantuan langsung di Google Drive, kita bisa membuat foldernya terlebih dahulu. Kita buat misalnya belajar Google Form. Lalu jadilah sebuah folder. Nah, di sini kita buka foldernya. Baru kita buat lagi file Google Form-nya. Ini sebenarnya berlaku untuk file yang lain. Kita bisa buka Google Docs, spreadsheet, ataupun slide, ataupun aplikasi Google yang lain. Kita sekarang mau buka Google Formulir. Kita klik Google Formulirnya. Nah, misalnya di kolom judul awal, kita membuat soal PTS. Soal PTS online. Misalnya seperti itu. Lalu kita buka di sini deskripsinya, kerjakanlah dengan teliti agar hasilnya maksimal. Kita bisa bikin soalnya, misalnya kalau saya terbiasa ketika buat untuk soal, maka di halaman pertama isinya hanya perkenalan saja. Bisa untuk soal PTS online saja, lalu bisa juga kita tambahkan dengan nama lengkap siswa kita. Kita pilih jawaban singkat ya. Lalu kita pilih di sini misalnya kelas. Kelasnya bisa pilihan ganda. Kalau tidak mau bingung, kita enak pilihan ganda, kita tinggal masukkan. Misalnya 71, 72, 73, 74. Misalnya di satu level 7 ada 4 kelas. Nah, di sini tampilan depannya hanya ini. Biasanya yang saya buat. Sama satu lagi adalah token. Token ini bisa kita pakai ketika nanti siapapun yang mau mengerjakan soal ini harus dapat token dari kita. Untuk token saya akan jelaskan di video berikutnya. Di sesi kali ini kita akan lebih fokus kepada add-on untuk menentukan maksimal pengisi responden dan waktu pengerjaan. Baik, misalnya seperti ini. Sudah selesai, lalu kita bikin section berikutnya. Akan langsung nomor 1. Lalu kita bikin lagi. Sini ada nomor 2. Dan seterusnya ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita tentukan waktu pengerjaannya. Bagaimana waktu pengerjaannya? Kalau yang sudah ada add-on, maka dia akan muncul seperti ini. Seperti potongan puzzle di atas. Tapi kalau yang tidak ada, maka kita pilih di titik 3 di sini. Pilih titik 3. Lalu di sini kita pilih add-on. Nah, di add-on ini adalah bantuan
yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita di Google Form. Nah, kita pilih namanya Form Limiter. Nah, di sini ada 3 jenis form limiter. Oh, satu form limiter. Yang lain biasanya beda-beda namanya ya. Ada form limit. Nah, tinggal pilih. Kalau saya rekomendasi cari add-on yang sudah banyak dipakai. Misalnya, di sini yang pakai di data 326.000. Di sini baru 27.000. Di sini sudah 10 juta lebih. Maka kalau saya rekomendasikan yang 10 juta lebih dong. Nah, saya juga ada nih control accepting. Ini sudah 1.600.000. Oh, sudah cukup banyak juga. Tapi saya rekomendasi pakai yang ini. Form limiter. Lalu kita install. Kita lanjutkan. Dia akan minta persetujuan untuk masuk ke akun kita. Tinggal oke saja, izinkan. Oke. Form limiter sudah selesai diinstal, maka dia akan langsung muncul di sebelah kanan. Seperti ini. Baik, ini saya tutup terlebih dahulu. Kita akan buka dari Google Form-nya. Ini sudah selesai, maka kita close. Nah, bagaimana kalau kita mau langsung membuat batas waktunya? Sekarang kita pilih di add-on ini. Oke, kita cari yang form limiter. Nah, form limiter ini kita klik. Lalu kita pilih set limit. Oke. Di sini muncul kotak dialog form limiternya. Nah, dia punya dua tipe. Satu, tipe yang pertama adalah kita menentukan batas waktu dengan tanggal, jam dengan tanggal. Tipe yang kedua, kita membatasi banyaknya responsis bisa mengisi. Nah, misalnya untuk ujian lebih cocok kita pakai yang waktu. Nah, date and time, kita masukkan di sini, select date-nya. Misalkan saya mau coba sekarang ya, di tanggal 11. Lalu jamnya di sini jam 21.52, berarti saya bisa buat misalnya jam 21.55. Tahu kita bisa pilih di sini ya. Kita pilih PM. Lalu jam 9:55. Oke, set. Langsung juga bisa. Nah, di sini kita bisa klik, bisa pilih kalimat apa yang mau kita masukkan ketika formnya sudah bisa. Misalkan, mohon maaf, waktu pengerjaan sudah habis. Silahkan menghubungi guru untuk meminta akses ke file ini. Nah, kita save. Maka sudah selesai. Kita tunggu sampai di jam 21:55. Oke, kita close. Sekarang kita mau selesaikan lagi nih yang tadi. Kita mau selesaikan nomor 1, nomor 2. Lalu di section terakhir kita bisa ucapkan terima kasih. Semoga hasil ujian maksimal. Amin. Oke, kita lihat sekarang bagaimana bentuknya di Pratinjau. Oke, ini soalnya. Kelas online. Di halaman pertama hanya ada nama, kelas, dan token. Karena yang belum kita isi, kita bisa langsung ke soal berikutnya ya. Ini soal 1, soal nomor 2. Kelas online, terima kasih, semoga hasil ujian maksimal. Ini sudah selesai. Nah, kan kalau kita mau kasih aksesnya ke orang lain, kita tinggal ini ya, kita bisa kirim atau kita dapatkan linknya, atau link ini kita kasih ke yang lain.
Misalnya oke, sekarang sudah jam 21:50. Misalkan link ini saya kasih ke saya buka dengan akun saya yang lain. Lalu saya buka. Oke, di sini itu masih bisa dibuka. Kita masih bisa ngerjain, misalnya nama lengkap AAA kelas 71, tokennya misalnya tadi kita belum isi tapi sekarang kita misalnya sudah kita isi, misalnya Z besar, harus angka 1275 misalnya. Ini sudah bisa. Nah, tiba-tiba kita lagi ngerjain, sini keterangannya soal PTS online. Mohon maaf, waktu pengerjaan sudah habis. Silakan menghubungi guru untuk meminta akses file ini. Karena ternyata jamnya sudah menunjukkan jam 21:56. Hanya dikasih akses sampai jam 21:55. Nah, bagaimana kalau anak yang sedang mengerjakan tiba-tiba mati seperti ini? Datanya, sepengalaman saya, datanya tidak masuk. Sehingga si anak memang harus menghubungi gurunya agar gurunya bisa membuka lagi aksesnya di sini. Ya, jadi guru bisa buka akses lagi dengan syarat si anak menghubungi guru, bapak ibu gurunya bisa atur ulang kembali form limiternya. Misalnya kita mau atur ulang form limiternya, kita perpanjang waktunya sampai di tanggal 11 sampai di jam 22:00. Atau kita pilih di sini PM 10, kita save enable. Oke, sudah tersimpan lagi. Sekarang kita copy lagi linknya, kita berikan lagi ke siswa kita, lalu mereka akan isi ulang. Baru setelah terbuka. Jadi kalau waktu pengerjaan sudah habis, ya sebenarnya masih bisa dikerjain lagi, tinggal kita masuk lagi kita kembali lagi ke halaman Google Form-nya, kita editnya, lalu kita atur ulang form limiternya, lalu kita tentukan waktunya. Karena dia sudah bekerja, sudah tutup, sekarang kita buka lagi dengan cara waktunya kita tambahin. Kalau tadi sampai jam 21:55, sekarang saya buat sampai jam 22. Maka ada tambahan waktu 5 menit untuk dia bisa mengerjakan kembali. Jika nanti sampai di jam 22:00 dia masih mengerjakan, maka otomatis Google Form-nya juga akan tertutup seperti tadi. Dan datanya lagi-lagi tidak akan tersimpan. Sehingga Bapak Ibu mungkin perlu kebijakannya untuk membuat waktu tambahan untuk anak-anak mengerjakan. Misal amannya 10-20 menit dari waktu yang ditentukan dan informasikan kepada anak-anak bahwa di jam tersebut sudah selesai. Misalnya ketika ujian sampai jam 9, informasikan kepada anak-anak, mungkin kita bisa setting time limiternya di jam 9:10 ataupun jam 9:20. Karena sayang sekali, ketika anak-anak sudah mengerjakan 20 soal, tinggal satu soal lagi dia kerjakan misalnya, tapi sudah ditutup oleh time limiter, maka filenya, datanya tidak akan tersimpan di Google Form. Cukup itu yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu Guru bisa membuat soal dengan semaksimal mungkin dengan bantuan form limiter ini, dan semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan lebih maksimal. Salam pendidikan, salam terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.